Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luhur Rugi Saputra, NIM 2019-53127. Di sini saya akan mempresentasikan audit sistem informasi menggunakan framework COVID 4.1 di PT Klikfik Asia Internasional. Penelitian ini ditulis oleh 1. Gerard Suroso, 2. Sri Datu, ketiga Joshua Jonathan Halim, keempat Chanlun, dan kelima Kevin Berson S. Turnip. Pendahuluan. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern dan kemajuan era globalisasi mendorong manusia untuk terus berlomba agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan demi menjaga kelangsungan hidupnya. Dari segi pendidikan, kesehatan, bahkan ekonomi pun ikut beradaptasi dan terus berkembang pesat. Demikian pula perusahaan terus meningkatkan keuntungan dari bisnis yang dijalaninya. Implementasi sistem informasi dilakukan oleh mendukung kegiatan proses bisnis. Dengan penerapan sistem informasi pada kegiatan bisnis akan sangat membantu. Selain itu, perlu juga disadari bahwa sistem informasi ini juga harus ditinjau untuk mengetahui bagaimana sistem telah memenuhi kebutuhan perusahaan dan kemudian dilakukan pengembangan sistem yang lebih baik agar dapat diperoleh hasil yang optimal. Oleh karena itu, perlu diterapkan audit sistem informasi. Salah satu standar yang paling penting dan efektif untuk diterapkan adalah COVID. COVID dikeluarkan oleh ISAKA pada tahun 1992 dan merupakan standar berorientasi proses untuk unit TI. COVID berfokus pada tujuan bisnis dan merupakan alat manajerial dan teknis. Penelitian ini mengambil analisis keamanan dan integritas sistem informasi menggunakan pengukuran COVID 4.1 untuk mendukung tujuan bisnis. PT Klikfik Asia Internasional atau selanjutnya disebut sebagai PT Klikfik adalah perusahaan bergerak di bidang jasa peningkatan kualitas dan layanan pemecahan masalah pada berbagai elektronik, komputer, dan handphone. Saat ini perusahaan sedang dalam tahap pelaksanaan audit sistem informasi. Sebelumnya perusahaan ini telah menerapkan sistem informasi sebagai salah satu cara untuk mendukung pencapaian target keuntungan bisnis dalam bersaing di pasar. Tujuan dari pelaksanaan audit sistem ini adalah untuk mengevaluasi dan menjadikan hasil audit sebagai masukan untuk perbaikan pengelolaan sistem yang berjalan di PT Klikfik untuk mewujudkan tujuan IT perusahaan adalah memiliki ERP yang berintegrasi untuk lini bisnis layanan ini. Audit dilakukan pada perusahaan di IT tata kelola atau teknologi informasi pada keamanan data sedang berjalan. Metodologi penelitian yang dilakukan terdiri beberapa tahapan, yaitu 1. Perencanaan atau planning. Perencanaan adalah tahap awal dalam proses penelitian kami, karena pada tahap ini kita dapat menentukan ruang lingkup, objek yang akan diaudit, standar evaluasi hasil audit, dan komunikasi kepada yang bersangkutan akan organisasi atau perusahaan yang akan diaudit dengan menganalisa visi, misi, tujuan, dan sasaran, objek, dan kebijakan yang terkait dengan proses penyidikan. Pada tahap desain meliputi beberapa kegiatan utama yang penentuan ruang lingkup dan tujuan audit, perorganisasian tim audit, pemahaman operasi bisnis klien, review hasil audit sebelumnya, dan penyusunan program audit. Alur penelitian. Pada tahap ini, auditor bertujuan untuk memperoleh informasi dengan cara mengumpulkan data dengan pihak-pihak terkait dengan menggunakan beberapa metode yang dapat dilakukan seperti wawancara dan melakukan survei langsung ke tempat penelitian yang dilakukan. Data-data tersebut kedepannya akan sangat berguna untuk membantu auditor melakukan analisis terhadap suatu organisasi atau perusahaan yang diaudit. 2. Tahap laporan. Pada tahap ini yang akan dilakukan oleh auditor adalah memberikan informasi berupa hasil dari audit. Perhitungan tingkat kematangan didasarkan pada hasil wawancara dan survei. Setelah melakukan pelaporan, maka hal selanjutnya adalah memberikan laporan hasil audit
rekomendasi tindakan korektif kepada manajemen objek yang diteliti. Untuk melanjutnya, otorisasi perbaikan menjadi tanggung jawab manajemen objek yang diperiksa apakah untuk diterapkan atau hanya menjadi acuan di masa yang akan datang. Audit teknologi informasi pada dasarnya merupakan salah satu bentuk audit operasional. Namun saat ini, audit teknologi informasi telah dikenal sebagai unit jenis audit tersendiri yang tujuan utamanya lebih untuk meningkatkan tata kelola TI. Dengan diperkenalkannya COVID, tujuan audit sekarang terbatas pada konsep klasik. Tetapi sekarang lebih ke efektivitas, efisien, kerahasiaan, integritas, ketersediaan, kepatuhan terhadap kebijakan atau aturan dan keandalan sistem informasi. Dalam praktiknya, jenis audit ini berkembang dalam beberapa varian. Audit operasional atau operasional audit atas pengelolaan sistem informasi, atau lebih tepatnya tepat terhadap tata kelola teknologi informasi atau IT governance. Dan B, review informasi umum, audit sistem informasi secara umum pada organisasi tertentu. Dan C, audit aplikasi spesifik yang sedang dikembangkan atau penjaminan kualitas pada tahap pengembangan sistem. COVID praktik 1. Untuk teknologi informasi, COVID adalah seperangkat pedoman praktik terbaik untuk manajemen yang dibuat oleh ISKA dan IDGA pada tahun 1996. Yekwan, Ratnawati, dan Hidayah 2014. Tata kelola TI dapat dievaluasi menggunakan kerangka kerja COVID. Dengan mengacu pada kerangka COVID, sebuah organisasi dapat mencapai tujuan dengan menerapkan tata kelola TI. Tata kelola TI mengintegrasikan cara optimal dalam proses perencanaan dan pengorganisasian, pelaksanaan, dukungan, dan pemantauan kinerja teknologi informasi. COVID memiliki fungsi antara lain: 1. Meningkatkan pendekatan atau program audit. 2. Mendukung pekerjaan audit dengan arahan audit yang terperinci. Ketiga, sebagai tolak ukur penilaian untuk pengendalian sistem informasi, teknologi informasi. Dan keempat, meningkatkan pengendalian sistem informasi atau teknologi informasi sebagai pendekatan standarisasi atau program audit. Dan C, tingkat kematangan. Model kematangan generik yang digunakan adalah 1. Tidak proses yang terlihat sama sekali. 2. Initial atau ID hoc. Ketiga, dapat diulang tapi itu tiap. Keempat, proses yang diterapkan tata kelola dan terukur. Dan kelima, dioptimalkan. Di ruang lingkup audit yang dilakukan di PT Klikfik meliputi proses menentukan dan mengelola tingkat layanan. Kedua, mengelola layanan pihak ketiga. Ketiga, mengelola kinerja dan kapasitas. Keempat, pastikan layanan berkelanjutan. Kelima, memastikan keamanan sistem. Keenam, identifikasi dan alokasi biaya. Ketujuh, mendidik dan melatih pengguna. Dan ke-1, mengelola meja layanan dan insiden. Kelola konfigurasi. Kelola masalah, hasil evaluasi subdomain manajer data. Mengelola lingkungan fisik dan mengelola operasi. Kesimpulan dari penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 1. Tingkat kematangan saat ini terendah pada domain DS6 dengan nilai indeks 18. Kedua, dalam domain DS1, DS2, DS4, DS5, DS6, DS7, DS8, DS9, DS10, dan DS11 memiliki tingkat kematangan saat ini yang berada pada rentang nilai indeks 2. Dan ketiga, tingkat kematangan domain saat ini DS3, DS12, dan DS13 berada pada rentang nilai indeks 3 yang menunjukkan bahwa proses yang ada pada ketiga domain tersebut baik. Secara keseluruhan, sistem aplikasi yang terdapat di PT Klikfik sudah berjalan cukup baik. Dilihat dari nilai tingkat kematangan saat ini yang tidak jauh dari tingkat kematangan yang diharapkan. Terima kasih. Selesai sudah presentasi dari saya. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.